Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami, yakni mengenai otonomi daerah dan dana desa. Sebelumnya, perkenalkan anggota dari kelompok kami, yakni yang pertama ada Eka Briza Erdiana NIM 01, yang kedua ada Dewi Sukmawati NIM 04, yang ketiga ada Ahmad Afafi NIM 11, yang keempat ada Aditya Saputra NIM 24, yang kelima ada M Zainal Arifin NIM 28, yang keenam ada Febri Johan Saputra NIM 29, yang ketujuh ada Erni Diana NIM 32, yang ke-8 ada saya sendiri Faridatul Hasna NIM 38, yang ke-9 ada Febri Andri NIM 127, dan yang terakhir ada Raka Firmansyah NIM 154. Untuk yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Pengertian otonomi daerah. Secara umum, pengertian otonomi daerah adalah suatu kewenangan yang dimiliki oleh daerah tertentu untuk mengatur dan mengurus sendiri terkait pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan dan undang-undang secara etimologi. Istilah ini berasal dari bahasa Yunani, yaitu autos dan namos. Autos artinya sendiri, sedangkan namos artinya aturan. Sehingga definisi otonomi daerah adalah kewenangan untuk mengatur sendiri pemerintahan dan kepentingan masyarakat yang dilakukan oleh suatu daerah. Nilai dasar otonomi daerah. Yang pertama yaitu kebebasan. Kebebasan di dalam otonomi daerah dimaknai sebagai kebebasan masyarakat daerah dan pemerintah daerah dalam mengambil tindakan-tindakan untuk memecahkan masalah bersama. Dalam hal ini, yang memiliki kebebasan bukan hanya pemerintah daerah saja, tetapi yang lebih penting adalah kebebasan masyarakat. Salah satu contoh kebebasan yang dimiliki pemerintah adalah dalam pembuatan peraturan daerah. Sementara itu, kebebasan masyarakat dalam otonomi daerah, misalnya kebebasan menyampaikan aspirasi dalam perumusan kebijakan publik di daerah manapun dalam pelaksanaannya. Jadi, pemerintah daerah maupun masyarakat daerah memiliki kebebasan untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan demi tercapainya tujuan yang dicita-citakan. Yang kedua ada partisipasi. Dalam otonomi daerah, masyarakat berperan serta aktif dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kebijakan publik di daerahnya. Salah satu contoh untuk partisipasi masyarakat adalah ikut mengajukan aspirasi dan usulan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPDRD sebelum menentukan kebijakan publik. Pengajuan usul atau penyampaian aspirasi masyarakat dapat disampaikan langsung kepada DPRD atau melalui kelompok-kelompok kepentingan, lembaga swadaya masyarakat maupun media-media massa. Yang ketiga ada efektivitas dan efisiensi. Dengan terlaksananya kebebasan dan partisipasi masyarakat akan menghasilkan efektivitas dan efisiensi, yang artinya melalui kebebasan dan partisipasi masyarakat, jalannya pemerintah akan lebih cepat, lebih tepat sasaran, dan tidak menghamburkan anggaran atau tidak terjadi pemborosan atau efisien. Mengapa demikian? Melalui kebebasan dan partisipasi, masyarakat akan terpilih badan-badan daerah dan pejabat daerah yang lebih merakyat sehingga akan dapat menemukan cara yang tepat untuk mempertemukan keputusan pemerintah daerah dengan kebutuhan masyarakat. Pejabat daerah yang dipilih di antara masyarakat dan oleh masyarakat daerah tersebut dianggap lebih mampu memahami permasalahan daerah dan lebih berpihak kepada kepentingan masyarakat. Tujuan otonomi daerah. Yang pertama ada tujuan politik, di mana pelaksanaan pemberian kewenangan daerah bertujuan untuk mewujudkan proses demokrasi politik melalui partai politik dan DPRD. Dengan adanya otonomi daerah, diharapkan masyarakat setempat mendapatkan pelayanan yang baik, pemberdayaan masyarakat, serta terciptanya sarana dan prasarana yang layak. Yang kedua, ada tujuan administratif, di mana ini berhubungan dengan pembagian administrasi pemerintahan pusat dan daerah, termasuk dalam manajemen birokrasi serta sumber keuangan. Pemberian kewenangan daerah juga bertujuan untuk mewujudkan pengelolaan sumber daya alam yang lebih efektif dan memberikan peluang kepada warga setempat untuk turut serta dalam menyelenggarakan pemerintahan. Yang ketiga ada tujuan ekonomi. Dari sisi ekonomi, pemberian kewenangan daerah diharapkan dapat mewujudkan peningkatan indeks pembangunan manusia sehingga kesejahteraan masyarakat setempat menjadi lebih baik. Di sini saya akan menjelaskan tentang 3 hal, yaitu yang pertama asas otonomi daerah, yang kedua pelaksanaan asas otonomi daerah, yang ketiga prinsip otonomi daerah. Yang pertama asas otonomi daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, terdapat 3 jenis penyelenggaraan urusan pemerintah yang menjadi dasar bagi pemerintah daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah.
Asas-asas tersebut adalah desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. Yang pertama, asas desentralisasi. Asas ini bermakna adanya penyerahan wewenang dari pemerintah pusat kepada daerah-daerah otonomi berdasarkan struktur Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang kedua, asas dekonsentrasi. Asas dekonsentrasi adalah pelimpahan sebagai urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat kepada instansi vertikal di wilayah tertentu, atau kepada gubernur dan bupati atau wali kota sebagai penanggung jawab urusan pemerintahan umum. Yang ketiga adalah asas pembantuan. Asas ini bermakna bahwa terdapat sebuah penugasan yang dilakukan oleh pemerintah pusat kepada suatu daerah otonomi dan oleh kepala daerah kepada kepala desa dalam rangka melaksanakan tugas tertentu yang disertai adanya ketentuan tentang pembiayaan sarana dan prasarana serta sumber daya manusia. Yang kedua adalah pelaksanaan azas otonomi daerah. Dengan adanya pelaksanaan otonomi daerah diharapkan dapat memperbaiki kesejahteraan masyarakat. Pelaksanaan otonomi daerah cukup penting dalam rangka pembangunan suatu daerah yang disesuaikan dengan potensi dan kekhasan masing-masing. Melalui kebijakan sistem otonomi daerah bisa menjadi sebuah kesempatan yang baik bagi pemerintah daerah untuk dapat membuktikan kemampuan secara maksimal dan melaksanakan kewenangan yang sejatinya adalah hak dari tiap daerah. Yang kedua, prinsip otonomi daerah. Prinsip otonomi daerah terdapat 3 prinsip dalam penyelenggaraan otonomi daerah, yakni yang pertama, prinsip otonomi seluas-luasnya. Berdasarkan prinsip ini, suatu daerah akan diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan rumah tangga sendiri. Berikut pemerintahannya, kecuali jika terdapat wewenang yang menurut peraturan perundang-undangan memang menjadi kewenangan dari pemerintahan pusat. Yang kedua, prinsip otonomi nyata. Prinsip otonomi nyata. Berdasarkan prinsip ini, suatu daerah diberi kewenangan untuk menangani urusan pemerintahan yang didasarkan atas tugas, wewenang, dan kewajiban yang secara nyata sudah ada serta mempunyai potensi untuk dapat terus tumbuh, berkembang, sekaligus hidup sesuai potensi suatu daerah tertentu. Dan yang ketiga, prinsip otonomi yang bertanggung jawab. Prinsip ini bermakna dalam suatu sistem penyelenggaraan pemerintahan harus pula disesuaikan dan diperhatikan tentang adanya tujuan dan maksud dari pemberian otonomi. Tujuan yang ingin dicapai menurut prinsip ini adalah mampu memberdayakan masing-masing daerahnya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan di masyarakat luas. Baik, selanjutnya saya Aditya Saputra, NIM 24. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan mengenai sejarah otonomi daerah. Keberadaan kebijakan mengenai pemerintahan daerah bukan lagi menjadi sebuah hal yang final, tetapi memerlukan pembaruan-pembaruan untuk mengatasi berbagai keadaan dan masalah baru yang muncul. Berikut ini sejarah dari perkembangan undang-undang yang menjadi pedoman mengenai otonomi daerah. Yang pertama ada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945 di mana mengatur pemerintahan daerah yang membagi 3 jenis daerah otonom menjadi kepresidenan, kabupaten, dan juga kota. Selanjutnya yang kedua yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 di mana mengatur susunan pemerintahan daerah yang demokratis, membagi 2 jenis daerah otonom, yaitu otonom biasa dan juga otonom istimewa. Kemudian di dalam ini juga membagi 3 tingkatan daerah otonom, yaitu provinsi, kabupaten atau kota, dan juga desa.
Selanjutnya yang ketiga yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957, di mana mengatur terkait tunggal yang beragam untuk seluruh Indonesia. Selanjutnya yang keempat yaitu Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965, di mana mengatur terkait otonomi yang menganut sistem otonomi yang real dan seluas-luasnya. Selanjutnya yang kelima yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 yang mengatur pokok-pokok penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi tugas pemerintahan pusat di daerah. Selanjutnya yang keenam yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang mengatur tentang pemerintahan daerah, perubahan mendasar pada format otonomi daerah, dan substansi desentralisasi. Selanjutnya yang ketujuh yaitu Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 yang mengatur terkait perimbangan keuangan antara pemerintahan pusat dan juga pemerintahan daerah. Selanjutnya yang kedelapan yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, di mana mengatur pemerintahan daerah sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999. Selanjutnya yang kesembilan yaitu Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, di mana mengatur terkait perimbangan keuangan antara pemerintahan pusat dan juga pemerintahan daerah. Baik, pembahasan selanjutnya yaitu implementasi otonomi daerah di Indonesia. Dalam penerapan otonomi daerah wajib berpacu pada prinsip-prinsip transparansi, partisipasi, keberlanjutan, ketahanan nasional, etika, serta keadilan. Sebagai bagian penting dalam pembangunan nasional, maka sinergitas hubungan antara pusat dan juga daerah harus dilaksanakan dengan mengacu atau sejalan dengan cetak biru atau blueprint dalam pembangunan nasional secara nasional, khususnya yang dilakukan pada tataran provinsi sampai pada kabupaten atau kota. Penguatan yang dapat dilakukan untuk memaksimalkan potensi otonomi daerah demi peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal dan pendekatan pengambilan kebijakan di tataran pemerintah daerah kepada masyarakat adalah yang pertama, penguatan peran pemerintah daerah baik dalam level provinsi maupun level bupati atau wali kota. Memaksimalkan peran dari gubernur sebagai perwakilan pemerintah pusat pada level provinsi dan juga berperan berbagai koordinator antara kabupaten dan juga kota yang menjadi wilayah administrasinya merupakan tugas pokok dari gubernur. Selanjutnya yang kedua, penguatan yang tidak kalah pentingnya adalah penguatan dari sumber daya manusia, di mana telah banyak ulasan terkait bahasan sebelumnya bahwa salah satu kendala utama penyelenggaraan otonomi daerah adalah rendahnya kualitas sumber daya manusia yang dimiliki oleh masing-masing daerah otonom. Selanjutnya yang ketiga itu penguatan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik. Nilai-nilai yang terkandung dalam prinsip-prinsip pemerintahan yang baik merupakan indikator dari apakah pemerintahan tersebut memang sesuai dengan yang diharapkan oleh masyarakat lokal atau tidak. Selanjutnya yang keempat yaitu penguatan kinerja Dewan Perwakilan Daerah sebagai dari representatif politik tingkat lokal. Dari pemberian kewenangan yang sangat luas kepada kepala daerah untuk mengelola dan mengatur sumber daya daerahnya, menjadikan kepala daerah sebuah jabatan yang rawan terhadap manipulasi dari berbagai macam konflik. Baik, pembahasan selanjutnya yaitu hambatan-hambatan dalam implementasi otonomi daerah di Indonesia. Yang pertama, adanya ketimpangan kemajuan pembangunan antara daerah yang memiliki sumber kekayaan alam yang banyak dengan daerah yang memiliki sumber daya alam yang sangat sedikit atau sangat minim. Hal itulah yang menjadi hambatan dari implementasi otonomi daerah di Indonesia. Yang kedua, semakin maraknya penyebaran korupsi di berbagai daerah atau money politik, di mana munculnya fenomena pragmatis politik di masyarakat daerah. Selanjutnya yang ketiga yaitu legitimasi politik dan stabilitas politik belum sepenuhnya tercapai. Kemudian yang keempat, adanya konflik horizontal dan konflik vertikal di dalam otonomi daerah tersebut.
Selanjutnya yang kelima yaitu kesejahteraan masyarakat di tingkat lokal belum sepenuhnya diwujudkan. Selanjutnya, solusi yang dapat dilakukan untuk mengembalikan desentralisasi atau otonomi daerah agar sesuai dengan tujuan semula. Yang pertama, menata kembali peraturan perundang-undangan mengenai desentralisasi dan juga otonomi daerah untuk memperbaiki hubungan vertikal dalam pemerintahan. Selanjutnya, yang kedua yaitu meningkatkan pelaksanaan kerjasama antara pemerintahan daerah, termasuk peningkatan peran pemerintahan provinsi. Selanjutnya, yang ketiga, menyusun kelembagaan pemerintahan daerah yang disesuaikan dengan kebutuhan daerah dan juga potensi daerah yang perlu melakukan pengelolaan yang baik. Untuk pembahasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai konsep dasar dana desa. Yang pertama, pengertian dana desa. Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi desa terkait penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan desa dalam segala aspek yang sesuai dengan kewenangan yang dimiliki, telah dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, memberikan perintah kepada pemerintah untuk mengalokasikan dana desa. Apa sih dana desa itu? Dana desa merupakan salah satu sumber pendapatan desa yang berasal dari APBN, ditransfer melalui APBD kabupaten atau kota, yang diperuntukkan bagi desa dan diprioritaskan untuk pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Dasar hukum pengaturan desa dan dana desa termuat dalam 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2004 tentang Desa, 2. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Yang ketiga, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang dana desa yang bersumber dari APBN. Yang kedua, bagaimana sih penganggaran dana desa dalam APBN? Dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pada pasal 72 ayat 1, alokasi anggaran dana desa bersumber dari belanja pusat dengan mengefektifkan program yang berbasis desa secara merata dan berkeadilan. Selain itu, dijelaskan juga dalam pasal 72 ayat 2, besaran alokasi anggaran dana desa yang diperuntukkan langsung ke desa ditentukan sebesar 10% dari dan luar dana transfer daerah atau on top secara bertahap. Yang ketiga, bagaimana sih cara perhitungan dana desa? Perhitungan dana desa berdasarkan jumlah desa yang dialokasikan dengan memperhatikan jumlah penduduk desa, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis. Alokasi dana desa dihitung dengan menggunakan dua aspek, yaitu pemerataan dan keadilan. Dalam aspek pemerataan tercermin dari alokasi dasar di mana setiap desa mendapatkan nilai yang sama. Sedangkan dalam aspek keadilan, tercermin dari formula yang telah ditetapkan berdasarkan berapa komponen dalam desa tersebut. Selanjutnya, dana desa di setiap kota atau kabupaten dihitung dengan cara menghitung rata-rata desa setiap provinsi, yakni pertama, DDKA atau dana desa kabupaten atau kota perhitungan awal. Berikut rumus mengenai DDKA sama dengan PDD dikali 30% dikali PPK ditambah 20% dikali LW ditambah 50% dikali PM dan terakhir dikali IKK. Di mana PDD merupakan pagu dana desa APBN, PPK merupakan proporsi penduduk kabupaten atau kota terhadap nasional, LW merupakan proporsi luas wilayah kabupaten atau kota terhadap nasional, PM merupakan proporsi penduduk miskin kota terhadap nasional, IKK merupakan indeks kemahalan konstruksi kabupaten atau kota. Perhitungan yang kedua yaitu RDDP atau rata-rata dana desa provinsi, dihitung dengan membagi jumlah DDKA provinsi dengan jumlah desa dalam provinsi. Perhitungan yang ketiga yaitu DDK atau dana desa kabupaten atau kota. Dihitung dengan mengkalikan jumlah desa dengan RDP atau rata-rata dana desa provinsi. Yang keempat, apa sih tujuan dari pemberian dana desa? Sebagai bentuk komitmen negara dalam melindungi dan memberdayakan desa,
merupakan upaya menjadikan desa yang kuat, maju, mandiri, dan demokratis. Maka, dengan adanya alokasi dana desa di berbagai desa, diharapkan mampu menciptakan pembangunan dan pemberdayaan desa menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Oleh karena itu, tujuan dari pemberian dana desa diantaranya yaitu 1. Meningkatkan pelayanan publik di desa. Kedua, meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran pembangunan tingkat desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Yang ketiga, mengentaskan kemiskinan dan mengurangi kesenjangan. Yang keempat, memajukan perekonomian desa dengan meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat desa melalui Badan Usaha Milik Desa atau BUMDes. Yang kelima, mengatasi kesenjangan pembangunan desa dengan mendorong pembangunan infrastruktur perdesaan yang berlandaskan keadilan dan kearifan lokal. Yang terakhir, memperkuat masyarakat desa sebagai objek dari pembangunan. Sekian presentasi dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Untuk yang selanjutnya yakni mengenai mekanisme penyaluran dana desa, pada pasal 23 menyebutkan bahwa yang pertama, dana desa disalurkan dari RKUN ke RKD melalui RKUD. Yang kedua, penyaluran dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan melalui pemotongan dana desa setiap daerah kabupaten atau kota dan penyaluran dana desa hasil pemotongan dana desa ke RKD. Yang ketiga, pemotongan dana desa setiap daerah kabupaten atau kota dan penyaluran dana hasil pemotongan dana desa ke RKD sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dilaksanakan berdasarkan surat kuasa pemindah bukuan dana desa dari bupati atau wali kota. Yang keempat, penyaluran dana sebagaimana dimaksud pada ayat 1 yang dilakukan dalam 3 tahap dengan ketentuan yakni tahap pertama paling cepat bulan Januari dan paling lambat bulan Juni sebesar 40%. Tahap 2 paling cepat bulan Maret dan paling lambat minggu keempat bulan Agustus sebesar 40%. Dan tahap ketiga paling cepat bulan Juli sebesar 20%. Untuk yang kelima yakni penyaluran dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 untuk desa berstatus desa mandiri dilakukan dalam 2 tahap dengan ketentuan yakni yang pertama paling cepat bulan Januari dan paling lambat bulan Juni sebesar 60% dan tahap 2 paling cepat bulan Juli sebesar 40%. Lalu yang keenam, desa mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat 5 merupakan status desa hasil penilaian yang dilakukan setiap tahun dan ditetapkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dalam Indeks Desa. Yang selanjutnya yakni mengenai persyaratan penyaluran dana desa. Yang pertama ada desa reguler. Pada tahap 1, dokumen persyaratannya meliputi yang pertama ada perkada mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian dana desa setiap desa. Yang kedua ada APPDdes. Yang ketiga ada surat kuasa pemindah bukuan dana desa oleh bupati atau wali kota. Yang keempat ada surat pengantar dan daftar rincian desa yang dimintakan penyalurannya dari aplikasi OMS PAN. Yang tahap 2 dengan dokumen persyaratan yakni laporan realisasi penyerapan dan capaian dana desa tahun anggaran 2020. Yang kedua ada laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran dana desa tahap 1 yakni meliputi rata-rata realisasi penyerapan minimal 50% dan rata-rata capaian keluaran minimal 35%. Yang ketiga ada Perdes penetapan KPM BLT desa atau penetapan tidak terdapat KPM BLT desa tahun anggaran 2021. Yang keempat ada berita acara atau BA konfirmasi dan rekonsialisasi sisa dana desa 2015 sampai 2019 di Pemda KPPN. Yang kelima surat pengantar dan daftar rincian desa yang dimintakan penyalurannya dari aplikasi OMS PAN. Untuk persyaratan lainnya, Perkades mengenai tidak terdapat calon KPM BLT desa yang memenuhi kriteria atau tidak tersedia cukup anggaran per bulannya apabila tidak melaksanakan BLT 2020 selama 9 bulan. Untuk yang tahap 3,
Dokumen persyaratannya meliputi yang pertama, laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran dana desa pada tahap 2 yang meliputi rata-rata realisasi penyerapan minimal 90% dan rata-rata capaian keluaran minimal 75%. Yang kedua ada laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat desa tahun anggaran 2020. Dan yang ketiga ada surat pengantar dan daftar rincian desa yang dimintakan penyalurannya dari aplikasi OMS PAN. Persyaratan lainnya yakni revisi Perkada mengenai penetapan rincian dana desa setiap desa apabila terdapat perubahan Perkada berdasarkan hasil evaluasi KPPN. Untuk yang kedua yakni mengenai persyaratan penyaluran dana desa mandiri, yakni pada tahap 1, dokumen persyaratannya meliputi yang pertama, Perkada mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian dana desa setiap desa. Yang kedua ada APBD Des. Yang ketiga ada surat kuasa pemindah bukuan dana desa oleh bupati atau wali kota. Yang keempat ada surat pengantar dan daftar rincian desa yang dimintakan penyalurannya dari aplikasi OMS PAN. Untuk tahap kedua, yakni dokumen persyaratannya meliputi yang pertama, laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran dana desa tahun anggaran 2020. Yang kedua ada laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran dana desa tahap 1 yang meliputi rata-rata realisasi penyerapan minimal 50% dan rata-rata capaian keluaran minimal 35%. Untuk yang ketiga yakni Perdes penetapan KPM BLT desa atau penetapan tidak terdapat KPM BLT desa. Yang keempat ada berita acara atau BA konfirmasi dan rekonsiliasi sisa dana desa dari 2015 sampai 2019 di Pemda KPPN. Yang kelima, laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat desa tahun anggaran 2020. Yang keenam, ada surat pengantar dan daftar rincian desa yang dimintakan penyalurannya dari aplikasi OMS PAN. Baik, untuk yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya, saya Erning Diana, NIM 32, akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip prioritas penggunaan dana desa. Prinsip-prinsip prioritas penggunaan dana desa ada 5, yaitu yang pertama, kemanusiaan. Kemanusiaan adalah pengutamaan hak-hak dasar, harkat, dan martabat manusia. Yang kedua, yaitu keadilan. Keadilan merupakan pengutamaan pemenuhan hak dan kepentingan seluruh warga desa tanpa adanya pembedaan. Yang ketiga, yaitu kebinekaan. Kebinekaan adalah pengakuan dan penghormatan terhadap keanekaragaman budaya dan kearifan lokal sebagai pembentuk kesalehan sosial berdasarkan nilai-nilai kemanusiaan yang universal. Yang keempat, yaitu keseimbangan alam. Keseimbangan alam adalah pengutamaan perawatan bumi yang lestari untuk keberlanjutan kehidupan manusia. Yang terakhir, yaitu kepentingan nasional. Kepentingan nasional adalah pengutamaan pelaksanaan kebijakan strategis nasional untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. Yaitu prioritas penggunaan dana desa. Yang pertama, penggunaan dana desa untuk pemulihan ekonomi nasional yang sesuai dengan kewenangan desa sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 5 ayat 2. Untuk pencapaiannya yaitu yang pertama, pembentukan, pengembangan, dan revitalisasi badan usaha milik desa untuk pertumbuhan ekonomi desa yang merata. Yang kedua, yaitu penyediaan listrik desa untuk mewujudkan desa berenergi beralih dan terbarukan. Yang ketiga, yaitu pengembangan usaha ekonomi produktif yang diutamakan dikelola oleh badan usaha milik desa untuk mewujudkan konsumsi dan produksi desa sadar lingkungan. Yang kedua, yaitu penggunaan dana desa untuk program prioritas nasional yang sesuai dengan kewenangan desa, yaitu yang diprioritaskan untuk pencapaian SDGs desa, yaitu yang pertama, pendataan desa, pemetaan potensi dan sumber daya,
Kemudian pengembangan teknologi informasi dan komunikasi sebagai upaya memperluas kemitraan untuk pembangunan desa. Yang kedua yaitu pengembangan desa wisata untuk pertumbuhan ekonomi desa yang merata. Yang ketiga yaitu penguatan ketahanan pangan dan pencegahan stunting di desa untuk mewujudkan desa tanpa kelaparan. Yang terakhir yaitu desa inklusif untuk meningkatkan keterlihatan perempuan desa damai berkeadilan, serta mewujudkan kelembagaan desa yang dinamis dan budaya yang adaptif. Yang ketiga yaitu penggunaan dana desa untuk beradaptasi kebiasaan baru desa sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 5 ayat 2, yaitu yang berisi yang pertama mewujudkan desa sehat dan sejahtera melalui desa aman COVID-19. Yang kedua yaitu mewujudkan desa tanpa kemiskinan melalui bantuan langsung tunai dana desa. Kemudian yang keempat yaitu bantuan langsung tunai dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat 3 yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Saya Dewi Sukmawati akan menjelaskan tentang kendala penyaluran dan penggunaan dana desa. Kendala penyaluran dana desa yang pertama ada perbedaan basis data pada variabel dalam proses penetapan pengalokasian dana desa. Yang kedua ada evaluasi atas penyaluran dana desa tahun berjalan belum menjadi bahan pertimbangan untuk pengalokasian tahun berikutnya. Yang ketiga ada sinkronisasi yang tidak optimal dalam penetapan dana jumlah penduduk miskin atau JPM dan luas wilayah atau LW antara pemerintah daerah dengan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan atau DCPK sebagai variabel penetapan alokasi dana desa. Penggunaan dana desa. Penggunaan dana desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, peningkatan hidup manusia, serta penanggulangan dan kualitas dalam rencana kerja pemerintah desa. Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari dana desa berpedoman pada pedoman teknis yang ditetapkan oleh bupati atau wali kota mengenai kegiatan yang dibiayai dari dana desa. Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari dana desa dilakukan secara swakelola dengan sumber daya atau bahan baku lokal dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat desa setempat. Dana desa dapat digunakan untuk melaksanakan kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan dana desa. Setelah mendapatkan persetujuan bupati atau wali kota dengan memastikan pengalokasian dana desa untuk kegiatan yang menjadi prioritas telah terpenuhi atau kegiatan pembangunan dan pemberdaya masyarakat telah terpenuhi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Di sini saya akan melanjutkan presentasi. Saya akan menjelaskan mengenai pemantauan dan pengawasan dana desa. Nah, pemantauan sendiri itu merupakan tahapan yang sangat penting untuk memastikan alokasi dana desa dapat terinstrumen pemerataan pendapatan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Dengan itu semua, maka yang diharapkan kesenjangan pembangunan antara desa dan perkotaan itu dapat berkurang. Nah, pada pasal 143 ayat 1 Peraturan Menteri Keuangan nomor 50/PMK 07 tahun 2017 tentang pengolahan transfer ke daerah dan ke desa, bahwa pemantauan atas pengalokasian, penyaluran dan penggunaan dana desa itu dilakukan oleh Kementerian Keuangan, Direktorat Jenderal Keuangan atau Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara bersama dengan Kementerian Dalam Negeri serta Kementerian Desa. Nah, di mana Kementerian Keuangan itu melakukan pemantauan dan evaluasi dana desa atas penetapan rincian alokasi dana desa pada peraturan bupati atau wali kota. Terus Kementerian Dalam Negeri itu melakukan pemantauan dan evaluasi dana desa atas penyelenggaraan capacity building pada aparat desa. Sedangkan Kementerian Dalam Negeri dan Kemendes PDTT atau Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi melakukan pemantauan dan evaluasi atas penetapan pedoman umum dan prioritas penggunaan dana desa.
Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pihak-pihak yang terlibat dalam pengawasan dana desa. Nah, sebagaimana yang saya sudah jelaskan sebelumnya, bahasanya pengawasan dana desa ini diawasi oleh berbagai pihak. Yang pertama ada masyarakat desa, camat, badan permusyawaratan desa, aparat pengawas intern pemerintah, badan pemeriksa keuangan, serta komisi pemberantas korupsi. Selain itu juga diawasi oleh Kementerian Keuangan yang bersinergi dengan Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Desa, serta Kemendes PDTT atau Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Yang berikutnya, dampak dana desa terhadap kemandirian desa. Pembangunan infrastruktur pedesaan diharapkan dapat mendorong kegiatan ekonomi desa semakin lancar dan mengurangi beban ekonomi yang harus ditanggung warganya. Meskipun program pembangunan infrastruktur pedesaan atau PPIP berdasarkan penelitian Cakrawijaya 2014 di Desa Wonokerto secara umum, manfaatnya hanya dirasakan sebagian kecil masyarakat, bersifat sementara atau tidak berkelanjutan. Peningkatan aktivitas ekonomi diharapkan akan meningkatkan pendapatan masyarakat desa setempat. Semakin sejahtera desa, maka akan meningkatkan kemampuan warga untuk membangun desa dengan dananya sendiri. Selain dari dana desa dari pemerintah pusat, sehingga dengan optimalisasi dana desa diharapkan mampu menggali potensi-potensi ekonomi yang bisa dikembangkan baik secara perorangan, kelompok, maupun pembentukan kelembagaan bersama, seperti BUMDes. Dengan infrastruktur desa yang semakin memadai, akan bisa menghubungkan BUMDes antar desa yang memiliki potensi dan pengembangan sumber daya yang sama, sehingga bisa membentuk kawasan pedesaan. Lanjutkan mengenai isu permasalahan dana desa dengan studi kasus evaluasi penggunaan dana desa dan alokasi dana desa di desa BM. Desa BM adalah salah satu desa di daerah Jambi namun diinisialkan BM. Pemerintah desa memperkirakan anggaran di bidang pelaksanaan pembangunan desa ini sebesar 1.118.900 rupiah, sedangkan yang terrealisasi adalah sebesar 866.431.900 rupiah. Bagian bidang pelaksanaan pembangunan desa terdapat beberapa subbidang seperti subbidang pendidikan, subbidang kesehatan, subbidang pekerjaan umum dan penataan ruang, subbidang kehutanan dan lingkungan hidup. Setiap bidang sudah dirincikan dana yang akan dikeluarkan untuk membuat sebuah kegiatan atau pembangunan. Subbidang pendidikan anggarannya sebesar Rp168.793.200. Masih belum mengetahui realisasi anggaran tersebut, atau bisa juga disebut tidak terrealisasi, tidak adanya transparansi di bidang pendidikan. Anggaran subbidang kesehatan itu sebesar Rp114.680.000, realisasinya sebesar Rp81.900.000. Anggaran subbidang pekerjaan umum dan penataan ruang sebesar Rp811.045.700, realisasinya yaitu sebesar Rp61.989.900. Anggaran di bidang pembinaan masyarakat. Bidang pembinaan masyarakat ini adalah sebesar Rp45.100.000, sedangkan yang terrealisasi adalah sebesar Rp34.162.000. Subbidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan anggaran sebesar 5 juta, realisasinya Rp0 atau tidak terrealisasi sama sekali. Anggaran subbidang kehutanan dan lingkungan hidup itu sebesar 5 juta, realisasinya juga Rp0 atau tidak terrealisasi. Anggaran tersebut tidak terrealisasi dengan baik dikarenakan terdapat beberapa kegiatan yang tidak terlaksana seperti pengelolaan perpustakaan milik desa, pembangunan rehabilitasi, peningkatan prasarana jalan, pelatihan, sosialisasi, penyuluhan tentang lingkungan hidup. Terus anggaran subbidang tentang kepemudaan dan olahraga itu sebesar Rp40.100.000, realisasinya Rp34.162.000 yang belum terlaksana. Kegiatan tersebut adalah pungutan dan peningkatan kapasitas tenaga keamanan.
Terus anggaran sebesar 43.031.000 itu yang terrealisasi hanya sebesar 0 rupiah atau tidak terrealisasi sama sekali, dikarenakan di bidang pemberdayaan masyarakat tersebut memiliki kegiatan yang tidak terlaksana, yaitu dari pemeliharaan pelabuhan, perikanan sungai kecil, terus sesuai dengan hasil penelitian atau penerapan pengelolaan penggunaan dana desa belum sesuai dengan Permendagri nomor 114 tahun 2014 pasal 17 tentang klasifikasi belanja desa dan nomor 20 tahun 2018 pasal 6 tentang penyusunan RPJM desa yang memuat visi dan misi kepala desa, karena masih banyak rancangan arahan kebijakan yang belum terlaksana. Selanjutnya mengenai hubungan otonomi daerah dengan dana desa. Negara kita negara kesatuan, itu kan memiliki kriteria pemerintah di mana kedaulatan pada dasarnya di pusat. Provinsi dan daerah adalah bentukan pusat. Sentralisasi ataupun sentralisasi adalah pilihan pemerintahan pusat. Contohnya negara Indonesia ini. Hal tersebutlah yang mendukung otonomi daerah dengan konsep desentralisasi fiskal. Biasanya kewenangan ini kan biasanya diserahkan kepada aparat birokrasi pusat atau yang ditunjuk dari pemerintahan pusat yang bertanggung jawab kepada atasannya. Selanjutnya, berdasarkan Undang-Undang Nomor 6/2014 tentang dana desa telah memuat aturan tentang pelaksanaan dana desa. Namun untuk pelaksanaannya ada 3 kementerian, yaitu Kemendagri, Kemenkyu, dan Kemendes, di mana Kemenkyu atau Kementerian Keuangan bertanggung jawab dalam penganggaran dana desa dalam APBN, penetapan rincian alokasi dana desa pada peraturan bupati atau wali kota, itu kan penyalurannya melalui RKUN atau rekening kas umum ke RKUD atau rekening kas umum daerah, dan RKUD disalurkan ke rekening kas desa. Berdasarkan hal tersebut, dana desa itu kan bersumber dari APBN, anggaran pendapatan belanja negara. Dana desa itu diberi 10% dari dana di luar dana transfer ke daerah dan diberikan secara bertahap. Selanjutnya, skema pengelolaan dana desa menggunakan alokasi dasar sebesar 90% merata untuk semua desa pada kabupaten atau kota. Selanjutnya akan dialokasikan lagi sebesar 10% didistribusikan ke desa secara proporsional berdasarkan 4 indikator, yakni jumlah penduduk, jumlah penduduk miskin, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis. Sekian presentasi yang dipaparkan kelompok 5, kurang lebihnya mohon maaf. Sampai ketemu lagi di presentasi berikutnya.